Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ini materinya emang enggak terlalu berat, tapi kalau ibu pikir ini sangat penting ya, karena bisa dipakai untuk tugas-tugas atau skripsi dan sebagainya. Dan ini yang lainnya mungkin matematika dan apa bisa mendukung gitu ya. Jadi kalian memang harus banyak baca buku-buku referensi dan materi yang udah pernah ibu kasih. Jadi tetap aja kalian yang harus baca ya. Mungkin pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan ya, dan nanti kalian belajar lagi. Baik, terima kasih. Ya, pertama di sini parameter sinyalnya misalnya amplitudo. Nah, seberapa kuat sinyal? Nah, kalian mungkin pernah lihat sinyal suara gitu. Di situ kan ada amplitudo ya. Jadi mungkin pernah lihat mixer ya. Terus kan ada ya di setel itu apa hasil-hasilnya gitu. Ya, atau misalnya osiloskop, tapi kalian belum praktek osiloskop ya. Di sini bayangkan volume suara di radio. Kalau volumenya besar, amplitudonya juga besar. Nah, amplitudonya ini bisa kita lihat kalau kita sambungkan ke osiloskop ya. Ya, terus contoh, suara keras punya amplitudo besar, suara pelan punya amplitudo kecil ya. Kalian bisa ngetes ada aplikasi yang ada di Google ya. Pokoknya yang buat ini sinyal suara, kalau nggak salah ibu udah pernah ngetes ya. Nah, coba sama kalian juga ditunjukin ya. Nah, di sini sinyal XT sama dengan 10 sinte punya amplitudo 10. Nah, jadi yang 10 itu amplitudo. Nah, ini terus parameter sinyal misalnya frekuensi ya. Jadi seberapa cepat sinyal bergetar gitu ya. Bayangkan nada di piano ya, mungkin pernah dengar suara piano. Nada tinggi punya frekuensi tinggi, nada rendah punya frekuensi rendah ya. Jadi ada tuts-tutsnya itu punya frekuensi masing-masing. Terus suara burung juga punya frekuensi tinggi. Nah, kalau frekuensi tinggi itu suaranya ngejelenging ya. Ya gitu ya. Suara bass punya frekuensi rendah ya. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suaranya Mariah Carey ya, itu tinggi gitu ya. Nah, terus sinyal XT sama dengan sin dalam kurung 2pi 5t punya frekuensi 5 Hz ya. Nah, di sini parameter sinyal misalnya fase. Nah, kapan sinyal mulai? Bayangkan dua orang berlari di lintasan. Kalau mereka mulai di tempat yang sama, fasenya sama. Kalau satu mulai duluan, fasenya beda ya. Jadi ada kalau ikut lomba ya. Ya, jadi kalau dia mulai di tempat sama, fasenya sama. Kalau satu mulai duluan, fasenya berbeda ya gitu ya. Contoh, dua sinyal sepase saling menguatkan. Dua sinyal yang berlawan fase saling melemahkan. Sinyal XT sama dengan sin dalam kurung T plus pi per 4 punya fase awal pi per 4 ya. Nah, kemudian parameter sinyal periode. Berapa lama satu getaran? Bayangkan waktu untuk dibutuhkan bandul untuk bolak-balik sekali. Nah, itu jam ya. Ya, yang itu. Contoh, sinyal dengan frekuensi 2 Hz punya periode setengah detik ya, karena periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Jadi frekuensi itu 2, terus T-nya itu kan 1 per F ya, T itu periode. Jadi hasilnya 0,5 detik ya. Terus parameter daya sinyal, daya dan energi. Kalau daya, seberapa kuat energi sinyal ya. Bayangkan lampu yang terang punya daya yang besar ya. Jadi makanya orang suka beli lampu yang kecil aja gitu kalau di rumah gitu ya, tapi cahayanya besar ya ada. Terus tapi kalau misalnya
tergantung keperluan juga. Kalau emang diperlukan yang besar ya harus berani, misalnya satu ruangan aula atau apa, lampunya terang ya. Terus contoh sinyal radio yang kuat punya daya yang besar ya, atau ampli juga ya. Energi total, isi energi, bayangkan baterai yang penuh punya energi besar ya. Ya, jadi baterai juga ada itu ukurannya masing-masing ya. Ada yang buat truk misalnya besar ya, kalian itu ada tahu lah ya. Terus ada yang buat motor ya, ada yang buat mobil ya. Mobil juga ada ukurannya juga ya. Terus contoh sinyal yang bisa melakukan banyak kerja punya energi besar. Terus parameter sinyal, lebar pita atau bandwidth. Seberapa lebar frekuensi sinyal? Bayangkan jalan raya yang lebar bisa menampung banyak mobil ya. Jadi kalau jalannya besar, mobilnya bisa berjejer banyak, bisa ada yang ke arah pergi, ada yang pulang gitu ya. Contoh sinyal audio punya lebar pita 20 Hz sampai 20 kHz. Sinyal video punya lebar pita lebih besar dari audio ya, karena kan banyak gambar ya. Jadi kalau ini audio kan cuma suara aja, kalau video ada suara, ada gambar, banyak gitu ya. Nah, parameter sistem linearitas dan time invariance. Linearitas, apakah sistem lurus? Bayangkan kamu memasukkan dua suara ke penguat. Apakah keluarannya adalah gabungan dari kedua suara itu? Kalau iya, sistemnya linear. Contoh penguat audio dia adalah sistem linear. Sistem yang punya dioda ya, komponen elektronik biasanya non-linear ya. Terus time invariance, apakah sistem konsisten? Bayangkan kalau kamu memasukkan suara ke penguat hari ini dan besok kamu masukkan suara sama, apakah keluarannya sama? Kalau iya, contohnya kalau iya sistemnya time invariant. Contoh filter audio yang tidak berubah seiring waktu adalah sistem time invariant. Terus parameter sistem respon impuls dan frekuensi. Respon impuls, bagaimana sistem bereaksi terhadap sentakan. Bayangkan kalau kamu mukul drum sekali, ya tahu kan drum ya. Bagaimana suara yang dihasilkan itu adalah respon impuls ya. Jadi kalau makin besar suaranya juga beda ya, makin keras. Contoh respons impuls filter slow pass akan menunjukkan bagaimana sistem merespons sinyal frekuensi tinggi dan rendah ya. Respon frekuensi, bagaimana sistem bereaksi terhadap getaran. Bayangkan equalizer di audio, dia bisa memperkuat atau melemahkan frekuensi tertentu ya. Jadi equalizer itu kan ada frekuensi-frekuensinya ya. Kita bisa memilih mau bassnya yang banyak atau mau yang lain ya. Kita bisa ubah-ubah, nanti keluarnya juga berubah. Jadi bisa memperkuat atau melemahkan frekuensi tertentu. Contoh filter low pass akan melemahkan frekuensi tinggi ya. Terus udah ini, nah di sini contoh soal ya. Nah sebenarnya ini bisa jadi ini ya, bisa diperkecil ya. Aduh tadi lupa nggak diperkecil, nanti kalian perkecil sendiri aja ya. Kalian kan lagi sibuk sama adik-adik kelas, jadi nanti lihat lagi ya. Nah ini soalnya kayak gini. Tentukan amplitudo, frekuensi, fase tadi udah dibahas ya. Ini kita baru beberapa parameter ya, banyak ya, nanti kalian cari-cari lagi ya. Tentukan amplitudo, frekuensi, fase. Amplitudo 5, frekuensi 100, fase pi per 3 radian ya gitu. Soal 2, sebuah sistem respon impuls HT sama dan E pangkat dalam kurung min 2T terus UT, apakah sistem linear? Jadi sistem ini linear dan time invariant ya. Baik, mungkin begitu saja ya, ibu juga lagi
kurang enak badan ya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.